Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerak. Saya Dian Anggraini, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 3 Bengkulu Tengah. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1.1 Koneksi antar materi. Definisi pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. 1. Pendidikan di mata Ki Hajar Dewantara adalah proses pembentukan karakter yang menjadikan seorang mampu hidup bermakna bagi diri sendiri, masyarakat, dan negaranya. Ki Hajar Dewantara juga meyakini bahwa pendidikan harus membebaskan manusia dari belenggu ketidakadilan dan ketidakmerataan. Beliau menolak pandangan bahwa pendidikan hak segelintir orang atau golongan tertentu. 3. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian penting dalam proses pembelajaran. Pengajaran merujuk pada aktivitas pendidikan dalam menyampaikan materi dan pembelajaran kepada peserta didik. 4. Pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara juga harus menghargai keunikan dan perbedaan di setiap individu. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah teacher center, hanya transfer materi. Kemudian, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting dibandingkan memahami karakteristik murid. Menilai murid hanya pada aspek kognitif saja. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Kemudian saya juga menganggap murid itu tidak memiliki berbagai sumber pembelajaran dan hanya sebagai objek dari pembelajaran. Tidak adanya model dan metode pembelajaran yang bervariatif, yaitu monoton dan membosankan. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan juga tidak memperdulikan pemahaman serta kenyamanan murid dalam pembelajaran. Saya meminta murid untuk mengikuti langkah dan penyelesaian masalah atau soal sesuai dengan yang saya ajarkan. Saya merasa kecewa atau gagal jika murid mendapatkan nilai yang tidak diharapkan. Tidak adanya model dan metode pembelajaran yang bervariatif, lebih monoton dan membosankan. Apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan, seharusnya saya memahami karakteristik murid atau cara belajarnya. Murid sebagai subjek pembelajaran, kebebasan berekspresi, berpendapat, berkreasi. Setelah mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan juga guru sebagai pamong atau fasilitator dalam pembelajaran. Kemudian memberikan teladan yang baik untuk murid. Memberikan kesempatan kepada murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Saya melakukan segala hal yang berkaitan dengan murid menggunakan hati dan keikhlasan, memberikan teladan yang baik untuk murid. Yang akan segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas diantaranya merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan student center agar lebih bermakna oleh murid. Menerapkan pembelajaran abad 21 yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Bukan menuntut tapi menuntun, serta mengenali karakter dan latar belakang murid dengan baik. Demikianlah kesimpulan dan refleksi dari saya. Terima kasih, semoga dapat menjadi inspirasi kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.